Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan saat ini, saat Engkau buka hati yang tertutup, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau cahayai hati yang gelap gulita, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau hujamkan hati yang yakin bagi yang masih ragu kepadamu. Ya Allah, tuntun agar niat kami benar karena Engkau, tuntun agar ucapan kami di jalan yang Engkau sukai, tuntun agar amal-amal kami amal yang Engkau terima. Doa yang maha menatap, lindungi majelis ini dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Engkau maha kuasa atas segalanya ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Bagaimana Allah tidak menyaksikan, sedang kita semua adalah ciptaan Allah, sedang kita semua milik Allah, sedangkan kita semua setiap saat diurus oleh Allah. Bagaimana Allah tidak mengetahui apa yang terjadi, sedangkan terjadinya sesuatu hanya bisa ada dengan izinnya. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua tempat adalah ciptaannya, semua tempat adalah miliknya, semua tempat ada dalam kekuasaannya. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah As-Sami', Allah yang maha mendengar. Kita simak surat Al-Mujadilah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang yang memajukan gugatan kepada engkau tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab di antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau ada orang yang ngobrol, pasti obrolan itu didengar oleh Allah, mau keras, mau pelan, mau lembut, karena semua suara yang ada itu ciptaan Allah. Seperti sekarang saya bisa bersuara begini,
ini tidak mengerti bagaimana bisa bersuara. Saya tidak tahu mengapa ada suara. Syariatnya ada pita suara, ditekan oleh udara, tapi ini di luar kemampuan kita. Semua suara yang ada itu terjadi dengan izin Allah. Dan sesungguhnya suara yang ada di alam ini sangat-sangat beragam dan banyak yang boleh jadi tidak terjangkau oleh pikiran kita. Ini saat ini di ruangan ini pasti sesungguhnya banyak sekali suara. Orang yang telepon, berapa miliar sekarang telepon, dan berseliweran di antara kita. Alhamdulillah, Allah yang maha mendengar dan yang menciptakan pendengaran kita, menolong pendengaran ini dibatasi. Tidak terbayang seperti apa nasib kita kalau setiap suara terdengar oleh kita. Benar? Ini ada jin. Jin Islam sangat boleh jadi ada bersama kita di masjid. Mereka juga bersuara, alhamdulillah kita tidak dengar. Nyamuk, berbagai binatang mengeluarkan suara masing-masing, alhamdulillah kita tidak bisa dengar. Alhamdulillah dibatasi pendengaran kita, baik desibelnya maupun jaraknya. Bayangkan kalau segala terdengar oleh kita, stres kita ini. Saudara duduk di bawah dari tadi tidak pakai alas, jelas mules ya. Bayangkan kalau saya sambil ceramah mendengar isi perut berak-bak, cedat-cedut, stres, ceramah tidak bisa fokus. Bayangkan kalau setiap suara jantung saudara terdengar oleh saya, stres. Alhamdulillah, Allah menciptakan pendengaran kita dibatasi. Maka tidak usah rindu seperti Superman yang bisa mendengar segala macam atau melihat tembus, repot sekali ya. Segala kelihatan, justru dibatasi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Tak ada satupun yang menyerupai dengan dia. Yang serupa dengan Allah tidak ada. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada satupun bisik-bisik yang tidak didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, rahasia pelan sir. Mau engkau zaharkan seperti ini, Allah tahu semuanya. Jadi tidak ada rahasia bagi Allah. Orang yang berbohong, Allah pasti tahu. Orang lain tidak tahu kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka saja. Kalau Allah mau buka, pasti terbuka. Oleh karena itulah kita harus sangat serius menjaga lisan kita, karena setiap perkataan yang kita ucapkan pasti dicatat oleh malaikat. Surat Qaf ayat walaqad khalaqnal insan. Kita simak bahwa selain Allah maha mendengar, Allah juga menciptakan malaikat yang mencatat setiap perkataan kita. Fadhol Ustaz. Surat Qaf ayat 16 sampai 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi kita harus sangat menyadari bahwa setiap perkataan kita ini tercatat, pasti ada balasannya. Sebagian besar orang masuk neraka itu karena lisan. Semakin kita serius menjaga lisan dengan keyakinan Allah Maha mendengar, semakin aman dan semakin nyaman. Kalaupun mau bicara, pilihannya hanya dua, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau bicara tidak jadi kebaikan, maka diam adalah kebaikan. Tetapi kalau diam menjadi keburukan dan bicara jadi kebaikan, bicaralah. Mengapa orang ngobrol bisa ngaler ngidur segala diucapkan? Penyebabnya karena dia tidak yakin bahwa ucapannya didengar Allah, dicatat dan akan kembali kepada dirinya. Itulah sebabnya makin yakin kepada Allah, niscaya semakin berhati-hati menjaga lisan. Apakah ceramah seperti ini bisa menggugah dan mengubah orang? Berulang kali disampaikan, ceramah itu tidak bisa menggugah siapapun. Karena yang kuasa membulak-balik hati hanya Allah. Yang kuasa mengubah siapapun hanya Allah, pemilik siapapun. Jadi apa gunanya ceramah ini? Ceramah ini adalah amal soleh bagi orang yang melakukannya dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar. Allah Maha tahu isi hati. Apa maksudnya ceramah seperti ini? Ingin ketahuan pandai, ingin ketahuan berilmu, ingin ketahuan sudah makrifat, ingin ketahuan ceramahnya mengagumkan, hafal dalil banyak, fasih Quran. Apa tujuan ceramah ini? Kalau tujuannya hanya untuk pujian makhluk, Allah pasti tahu, pasti tahu. Walaupun dalilnya benar, walaupun Qur'annya fasih, walaupun ayatnya tepat, tapi kalau niatnya hanya untuk dipuji orang, Allah Maha mendengar dan Allah tahu isi hati, maka Allah kuasa untuk tidak memasukkan ke hati siapapun. Kalaupun dimasukkan oleh Allah ilmunya ke hati orang, yang bicara tidak dapat pahala, karena Allah tahu bahwa ini memang
bukan mencari keridhaan Allah. Maka tidak usah kita berceramah untuk diakui sebagai orang yang berilmu, untuk diakui sebagai orang yang fasih, untuk diakui sebagai orang yang soleh, yang mendalam. Tidak perlu. Yang perlu bicara sesuai dengan pengetahuan yang benar yang Allah titipkan dan niatkan lillahi ta'ala. Tidak usah takut ketahuan bodoh. Misal suatu saat ada pertanyaan yang kita tidak sanggup menjawab, jangan sungkan untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena Allah tahu kita tidak tahu. Wah, nanti kita dianggap bodoh. Lah itu kan benar. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz ternyata Ustadz ilmunya sedikit ya, bodoh ya. Apa yang salah dari perkataan itu? Memang doakan supaya saya bisa terus memperbaiki diri. Maaf, saya memang belum tahu jawabannya. Tidak usah takut, karena Allah tahu kita berbohong atau tidak. Tidak usah akal-akalan supaya kita kelihatan pinter. Allah tahu kita akal-akalan. Demikian pula dalam ngobrol. Kalau sedang ngobrol, kita sadar sekali, bukan hanya berdua, bukan hanya bertiga. Ya, tolong Ustaz. Bukan hanya berdua atau bertiga, karena pasti ada Allah yang ikut mendengarkan. Ini ayatnya, pada Ustaz. Surat Al-Mujadalah ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya, dan tiada lima orang melainkan Allah yang keenamnya, dan tiada yang kurang dari itu atau lebih banyak dari itu, melainkan Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan beritakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Surat Al-Mujadilah ayat 7. Ayat 7. Tolong dicatat dan nanti dibuka. Dan Allah tahu nanti siapa yang mencatat dan membuka ayat tersebut. Tidak ada obrolan rahasia. Semua rahasia. Bagaimana para petinggi Israel mengadakan rapat yang sangat rahasia. Tidak ada rahasia bagi Allah, karena Allah mendengar. Bagaimana mufakat jahat, para penjahat yang akan merampok, para penjahat yang akan berbuat zolim, pasti Allah menyaksikannya, pasti Allah mendengarnya, mengetahuinya.
Tidak ada rayuan-rayuan gombal dari playboy cap 2 cula yang sengaja merayu seseorang, kecuali Allah mengetahui rayuan-rayuan gombal seperti ini. Tidak ada kebohongan kecuali Allah tahu setiap kebohongan. Kita harus yakin ini. Berbahagialah orang-orang yang berat untuk bicara, kecuali yakin perkataannya ini baik. Baik karena niatnya, baik karena yang disampaikannya, baik karena manfaatnya. Tidak ada perlunya kita menceritakan sesuatu agar dikagumi orang lain. Tidak ada gunanya. Apa perlunya kita cari kekaguman orang sampai mengabaikan pendengaran Allah terhadap kata-kata kita? Bagaimana kalau kita sedang berdebat? Bukankah debat itu tidak boleh? Tahan diri. Kita menghindari perdebatan kalau kita benar, bukan karena kita tidak berani menyampaikan kebenaran. Menghindari pertengkaran karena kalau sedang bertengkar, akal sehat tidak jalan, yang ada cuma nafsu. Sedang nafsu tidak menyukai kebenaran. Walaupun perkataan kita benar, tapi kalau suasana penuh amarah, maka kebenaran itu akan tertolak. Kita hindari perdebatan, pertengkaran, supaya jernih pikiran. Kalau jernih pikiran, maka kebenaran bagai cahaya yang mudah menerangi hati. Air jernih, ada cahaya terang seisi gelas. Air keruh, disemprot cahaya tidak akan bisa menerangi. Maka tahanlah diri. Saya sudah menjelaskan, tapi dia tidak mau menerima. Tidak apa-apa. Bukan kewajiban kita membuat orang menerima. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran dan orang masih belum menerima, apa yang harus dilakukan? Tobat. Siapa tahu niat kita yang kurang benar, walaupun perkataan kita anggap benar, atau cara kita yang kurang benar, walaupun perkataannya benar. Tobat saja. Allah tahu hambanya yang bertobat. Banyak-banyak doa. Ana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surat Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami, dan sesungguhnya innaka, sesungguhnya engkau antas samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam Ali Imran 38, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Oleh karena itu, kalau kita yakin Allah maha mendengar, jangan gampang curhat ke orang. Orang yang kita curhatin makhluk. Jangankan menolong kita, menolong dirinya sendiri saja tidak sanggup kalau Allah tidak berikan pertolongan. Betul? Orang yang kita curhati belum tentu kuat mendapat curhatan kita. Baik kuat secara mental, bisa tertekan dengan mendengar curhat itu. Tidak semua orang kuat. Ada yang jadi depresi, ada yang jadi beban pikiran, ada yang jadi beban perasaan,
Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, itu berat. Ada juga yang kita mendengar curhat ke seseorang dan orang itu menjadi bisa kurang amanah, bisa terus kemana-mana membawa curhatan kita. Tidak semua orang siap. Maka jangan dulu bicara ke orang, karena orang tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Lebih baik curhat kepada Antas Sami'ud Du'a. Allah yang Maha mendengar setiap doa. Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'ini qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan, aku adalah dekat. Maha dekat, Maha mendengar, Maha kuasa atas segalanya. Kenapa kita harus curhat ke orang dulu? Ke Allah dulu. Ini tanda keimanan. Sesudah curhat ke Allah, Allah pasti mendengar, curhatnya pasti. Allah tahu apa pikiran hati, air mata, kepedihan, luka, dan Allah yang mengatur nanti jalan keluarnya. Kalau dia akan diberi jalan keluar oleh Allah lewat nasihat orang, nanti Allah gerakkan orang yang berilmu, orang yang amanah, orang yang diberi kemampuan jadi jalan. Tapi Allah yang ngatur. Jelas hadirin? Ke Allah dulu, Allah ngatur, kita bisa curhat ke yang ahlinya, bertukar pikiran. Ahlinya akan amanah, ahlinya akan bisa memberi solusi, karena Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Nah, rugi kita harus curhat, nyari orangnya aja susah. Orang yang dicurhatinya juga belum tentu sanggup, dan belum tentu amanah, dan belum tentu jadi solusi. Tapi kalau curhat ke yang Maha mendengar, pakai bahasa apapun ya. Saya nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Justru saya Indonesia kurang bagus. Saya orang Sunda. Emang bahasa Sunda ciptaan siapa? Sama. Ya Allah, Gusti tulungan abdi ya Allah. Bahasa yang membuat hati ini betul-betul menghibah. Itu yang Allah sukai. Gimana kalau saya nggak bisa curhat pakai omongan, karena saya suka belepotan, doanya juga ketuker-tuker. Sudahlah, Allah sudah tahu kok jeritan hati. Ya Allah, aduh, nggak bisa diuraikan. Engkau udah tahu, pasti tahulah. Apa sih yang Allah tidak tahu tentang diri kita? Betul? Tapi jangan jadi malas ya. Ya Allah, Rasulullah juga berbicara. Hadirin, nikmat sebetulnya kalau kita yakin Allah Maha mendengar. Zikir kita didengar, doa kita didengar, rintihan kita didengar. Wa asirru qaulakum, rahasia juga terdengar oleh Allah. Ini dia yang harus kita latih. Maka kalau ngobrol dengan orang secukupnya saja. Tidak usah memaksakan diri agar orang jadi paham, jadi yakin, yang membuat kita berlebihan dalam bicara. Yang membulak-balik hati itu Allah, bukan perkataan kita. Kita tuh perkataan tuh niat benar, perkataan benar, caranya benar, itulah tugas kita. Bukan membulak-balik hati siapapun. Ada kalanya sudah niat benar, perkataan benar, cara benar, tapi tetap ditolak, tidak apa-apa. Memang tidak harus setiap orang menerima perkataan kita. Nabi Muhammad SAW sempurna akhlaknya, sempurna niatnya, sempurna yang disampaikannya. Tetap saja
ada yang menolak dan mendustakan. Benar? Karena tugas kita fadzakir innama anta mudzakir, hanya mengingatkan saja. Tapi yang paling penting dari bicara ini adalah jadi amal soleh kita. Itulah yang terpenting dari setiap kali kita bicara. Bicara ini jadi amal soleh, bukan membulak-balik hati orang, bukan membuat orang terpengaruh. Tidak bisa, itu di luar kemampuan kita. Allah yang membulak-balik setiap hati, Allah yang menggugah setiap jiwa. Masya Allah. Lebih sederhana sebetulnya hadirin. Jadi gimana perlukah kita bahasa yang canggih-canggih? Gak perlulah. Misal sedang KKN di desa supaya kelihatan pinter. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam fluktuasi secara global dan terjadi interferen dan molekul biasa-biasa sajalah. Tidak usah kita ingin memperlihatkan orang yang jago bicara. Tidak usah kita ingin memperlihatkan kepandaian. Kalau tidak perlu disampaikan, tidak perlu. Tidak perlu kita menunjukkan jago kemahiran. Mau apa? Yang penting yang disampaikan adalah yang manfaat. Lebih sederhana. Lebih sederhana. Para ulama juga yang betul-betul para kekasih Allah, sedikit saja bicaranya. Saya berguru ke beberapa ulama, tidak banyak bicara. Di beberapa tempat ulama yang betul-betul sangat yakin Allah Maha mendengar, sedikit saja. Baca. Dengan begitu saja sudah bergolak semangat bacanya. Diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Kita sampai dower menasehati, ternyata yang terjadi tinggal dowernya saja. Karena Allah tahu hati kitanya tidak merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih kuat? Misalnya anak belum sesuai harapan, nasihat kepada anak atau doa kepada Allah agar anak jadi lebih baik, mana yang lebih kuat? Doa. Kalau sudah doa kepada Allah, boleh jadi lisan kita dijadikan jalan perubahan anak. Beda ya, yang menasehati tidak minta tolong Allah dengan yang minta tolong Allah kemudian memberi nasihat. Kalau kita sibuk menasehati tapi tidak mengandalkan Allah yang Maha mendengar, kalau Allah tidak balikan hati, tidak tuh, walaupun dalilnya komplit, balikan hatinya, udah nggak ada dengar. Tapi kalau kita doa sekuat tenaga dan Allah mau membalikan hati anak, syariatnya lewat lisan kita, nanti kita keluar nasihat, tapi Allah yang membimbing syariat, bisa anak itu berbalik. Kalau tidak lewat kita, bisa lewat guru, bisa lewat temannya, bisa lewat apapun. Karena kita yakin Allah Maha Kuasa, Maha mendengar. Masya Allah. Mau wiridnya? Allah mendengarkanku, Allah menatapku,
Allah mendengarkanku, Allah tahu isi hatiku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku, Allah menatapku. Latih seperti itu, tentu tidak usah dibunyikan begitu ya, nanti jadi masalah baru. Sambil diam, Allah menyaksikan, Allah mendengar, maha mendengar. Allah tahu pikiranku, Allah tahu isi hatiku. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Allah yang menggenggam diri ini, Allah menggenggam setiap makhluk. Terus karena memang begitu faktanya. Asmaul Husna yang kita kaji itu harusnya membuat kita yakin seperti itu. Sehingga wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Silakan. Surat Az-Zukhruf ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Hadirin, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita menjadi orang yang saum bicara, dari bicara maksiat, saum bicara dari bicara sia-sia. Memang melakukannya tidak semudah ceramah ini, tetapi mudah-mudahan dengan taufik Allah kita bisa sangat berhati-hati menjaga lisan kita. Sekalipun kita bicara, kita minta tolong kepada Allah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta agar hati dilapangkan, urusan dibereskan, dan hilang keluh di lidah ini, sehingga perkataan kita dengan izin Allah bisa dipahami. Allah yang memahamkan. Terima kasih sahabatku sekalian. Saya kira cukup. Amalannya adalah walyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik ya Allah, wa syukrik, wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni semua maksiat lisan kami selama ini. Ampuni semua kedustaan kami. Ampuni semua ghibah yang terucap dari lisan ini. Semua fitnah yang tersebar yang berasal dari lisan ini. Ampuni ya Allah lisan kami yang melukai hati orang tua. Engkau tahu, Engkau dengar setiap ucapan. Engkau tahu luka di hati ibu bapak kami. Ampuni perkataan buruk kami kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala perkataan buruk yang melukai hati hamba-hambamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam nastaghfiruka lima la na'lam. Ampuni perkataan apapun yang merendahkan Engkau ya Allah, yang sengaja tidak sengaja terucap dari lisan ini. Ampuni perkataan penuh kesombongan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kebohongan, janji yang tidak ditepati. Ampuni ya Allah begitu banyak perkataan sia-sia dan maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, berikan kesempatan agar lisan yang Engkau titipkan ini menjadi lisan yang penuh berkah, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu, lisan yang Engkau ijabah doanya, lisan yang Engkau jadikan jalan cahaya ilmu-Mu, lisan yang Engkau pilih jadi jalan hidayah bagi hamba-hamba-Mu. Lindungi ya Allah lisan ini dari mengatakan apapun yang tiada Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Karim ya Syafi. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesulitan. Cukupi yang sedang kekurangan rizki ya Allah. Engkau Maha Penggenggam rizki. Bukakan rizki yang halal barokah. Lepaskan dari kekikiran ya Arhamar Rahimin. Lindungi dari fitnah, dari bala musibah, dari wabah ini ya Allah. Angkat wabah ini ya Karim. Gantikan dengan turunnya hidayah taufik. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Karuniakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya senantiasa hati ini bersamamu. Jangan biarkan kami berpaling darimu. Jangan biarkan kami lupa padamu ya Allah. Jadikan sisa umur ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya karenamu, hanya karena ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, taqabbal minna ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.